Penolakan terhadap negara Yahudi ini tidak hanya berlaku untuk Hamas, tetapi juga berlaku untuk apa yang disebut otoritas Palestina yang moderat. Anda harus tahu bahwa otoritas Palestina membayar para teroris untuk membunuh orang Yahudi. Semakin banyak orang Yahudi yang dibunuh oleh para teroris, semakin besar pula pembayaran yang diberikan oleh otoritas Palestina. Otoritas Palestina menamai gedung-gedung pemerintahannya. Alun-alun publiknya, sekolah-sekolahnya dinamai berdasarkan para pembunuh massal orang Yahudi yang mereka muliakan sebagai martir. Mereka membayar dan memuliakan bukan hanya pembunuh orang Yahudi, tetapi juga pembunuh orang Kristen. Orang Kristen seperti Taylor Force, seorang veteran Amerika yang dibunuh secara brutal di Israel oleh teroris Palestina. Tapi, sekali lagi, tapi itu yang saya dengar dari para pemimpin Barat. Mereka mengatakan kepada saya, PA berjanji kepada kami bahwa mereka akan melakukan reformasi. Dan saya tahu kali ini Perdana Menteri akan berbeda. Ya, benar. Kita telah mendengar janji-janji ini selama puluhan tahun. Mereka selalu berjanji. Mereka tidak pernah menepati. Karena lihatlah, otoritas Palestina korup sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak mengadakan pemilu selama 20 tahun. Mereka menggunakan buku pelajaran yang sama persis dengan Hamas. Benar-benar buku pelajaran yang sama. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk membenci orang Yahudi dan menghancurkan negara Yahudi. Dan nasib orang Kristen tidak jauh lebih baik. Ketika Bethlehem, tempat kelahiran orang Yahudi berada di bawah kendali Israel, 80% penduduknya adalah orang Kristen. Tapi sejak PA mengambil alih, jumlah itu menyusut menjadi kurang dari 20%. Orang-orang inikah yang ingin kalian beri sebuah negara? Apa yang kalian lakukan adalah memberikan hadiah tertinggi kepada fanatik intoleran yang melakukan dan mendukung pembantaian 7 Oktober. Memberikan negara kepada Palestina 1 mil dari Yerusalem setelah 7 Oktober itu, seperti memberikan negara kepada Al-Qaeda 1 mil dari New York City setelah 11 September. Ini benar-benar kegilaan. Ini gila. Dan kami tidak akan melakukannya. Jadi inilah pesan lain untuk para pemimpin Barat itu. Israel tidak akan membiarkan kalian memaksakan negara teroris kepada kami. Kami tidak akan melakukan bunuh diri nasional hanya karena kalian tidak punya nyali untuk menghadapi media yang bermusuhan dan massa antisemit yang menuntut darah Israel. Dan saya ingin Anda memahami sesuatu yang lain yang juga telah dipelintir dalam video tersebut. Saya mengatakan ini bukan hanya atas nama saya sendiri atau pemerintah saya, tetapi atas nama seluruh rakyat Israel. Tahun lalu ada pemungutan suara di Knesset, parlemen kami, tentang apakah akan menentang pembentukan negara Palestina atau tidak. Anda ingin menebak hasilnya? Dari 120 anggota parlemen kami, 99 menolak dan hanya 9 yang mendukung. Itu lebih dari 90%. Ini bukan kelompok pinggiran. Ini bukan soal Perdana Menteri yang sendiri ekstrim atau disandera oleh partai-partai ekstrim di sebelah kanannya. Ini lebih dari 90% rakyat Israel. Penolakan saya terhadap negara Palestina bukan sekadar kebijakan saya atau kebijakan pemerintah saya, ini adalah kebijakan negara dan rakyat Israel. Para pemimpin Barat mungkin telah menyerah di bawah tekanan, dan saya jamin satu hal, Israel tidak akan melakukannya. Kemenangan Israel atas poros teror Iran telah membuka kemungkinan perdamaian yang tak terbayangkan 2 tahun lalu. Ambil contoh Suriah. Selama beberapa dekade, gagasan perdamaian antara Israel dan Suriah tampak mustahil. Nah, tidak lagi. Hari ini kami telah memulai negosiasi serius dengan pemerintah Suriah yang baru.
Saya percaya kesepakatan dapat dicapai yang menghormati kedaulatan Suriah dan melindungi baik keamanan Israel maupun keamanan minoritas di kawasan termasuk minoritas Druze. Sejak berdirinya Israel, Yahudi dan Druze telah menjadi saudara seperjuangan. Kami telah berjuang bersama, berdarah bersama, dan membangun kehidupan bersama. Ketika saya masih menjadi komandan muda di pasukan khusus Israel, hidup saya sendiri pernah diselamatkan oleh nasihat tak ternilai dari seorang sahabat hebat, Salim Shoufi, seorang veteran Druze IDF yang heroik. Dan itulah sebabnya saya tidak bisa berdiam diri. Begitu juga Israel tidak bisa berdiam diri ketika orang-orang Druze dibantai oleh para jihadis. Dan saya memerintahkan pasukan kami untuk menghentikan pembantaian itu yang segera mereka lakukan. Perdamaian antara Israel dan Lebanon juga memungkinkan. Saya menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk juga memulai negosiasi langsung dengan Israel. Saya mengapresiasi tujuan yang telah dinyatakan untuk melucuti Hizbullah, tetapi kita membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Jika Lebanon mengambil tindakan nyata dan berkelanjutan untuk melucuti Hizbullah, saya yakin kita dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tentu saja, sampai itu terjadi, kami akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk membela diri dan menjaga kondisi gencatan senjata yang telah ditetapkan di Lebanon. Tujuan kami bukan hanya untuk memantau tindakan Hizbullah, tetapi untuk mencegah mereka melanggar gencatan senjata dan menyerang kami kapan saja. Namun saya yakin jika pemerintah Lebanon tetap teguh pada tujuannya untuk melucuti Hizbullah, perdamaian akan segera dan mudah tercapai. Kemenangan atas Hizbullah telah memungkinkan perdamaian dengan dua tetangga Arab kami di utara. Kemenangan atas Hamas akan memungkinkan perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim. Kemenangan kami akan membawa pada perluasan dan pengembangan dramatis dari Abraham Accords yang bersejarah, yang telah diinisiasi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya 5 tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti halnya Anda juga pasti memperhatikan kata-kata yang menggembirakan yang diucapkan di sini oleh Presiden Indonesia. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di antara semua negara, dan ini juga merupakan pertanda dari apa yang mungkin terjadi di masa depan. Para pemimpin Arab dan Muslim yang berpikiran maju tahu bahwa bekerja sama dengan Israel akan memberikan mereka akses pada teknologi-teknologi terobosan dari Israel, termasuk di bidang kedokteran dan sains, pertanian dan air, pertahanan dan AI, serta banyak bidang lainnya. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Timur Tengah akan terlihat sangat berbeda. Banyak dari mereka yang hari ini memerangi Israel akan lenyap esok hari. Para pembawa damai yang berani akan menggantikan posisi mereka, dan tidak ada tempat yang hal ini akan lebih nyata daripada di Iran. Rakyat Iran yang telah lama menderita akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka akan membuat Iran menjadi hebat kembali. Dan dua bangsa kuno kita, bangsa Israel dan bangsa Iran, akan memulihkan persahabatan yang akan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Hadirin sekalian, kengerian yang terjadi pada suatu hari kelam, 7 Oktober, kengerian itu terjadi berkali-kali selama berabad-abad pengasingan bangsa saya di antara bangsa-bangsa lain. Darah Yahudi dianggap murah. Orang Yahudi dibunuh tanpa hukuman. Kami harus memohon kepada orang lain untuk membela kami. Berdirinya Israel tidak berarti upaya untuk menghancurkan kami akan berakhir. Itu berarti kami bisa melawan upaya-upaya tersebut. Dan itulah yang persis dilakukan Israel sejak 7 Oktober. Putra dan putri kami bertarung seperti singa. Prajurit-prajurit pemberani kami mengenakan seragam mereka dan bergegas ke medan perang. Mereka dipersenjatai dengan mimpi 100 generasi Yahudi yang datang sebelum mereka. Mimpi untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tanah Israel, tanah air tercinta kami selama lebih dari 3.000 tahun. Mimpi untuk hidup di negara merdeka milik kita sendiri, mimpi memiliki tentara untuk membela diri, dan mimpi menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa mercusuar